Selamat datang di SMA Negeri 1 Bobotcari. Selamat kami sampaikan kepada Anda, peserta didik baru kelas 10 di SMA Negeri 1 Bobotcari. Masih dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bobotcari. Kali ini kita akan mengupas tentang cara belajar efektif bersama saya, Wahyu Budi Nugroho, SPD. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak kita dilahirkan, kita dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar. Mulai dari belajar untuk makan, berjalan, hingga kita besar belajar di sekolah dan juga dari lingkungan sekitar. Meskipun sebenarnya belajar telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar efektif menurut psikologi. Cara yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih meresap ke ingatan kita. 2. Belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun lebih menyenangkan dan efektif. Cara yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ada baiknya jika kita mengulang pelajaran yang diberikan guru setiap hari. Belajar dengan sistem kebut semalam hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis sehingga ilmu pun akan sulit untuk diserap dengan baik. Cara yang keempat, bagi waktu belajar. Ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus menguasai materi tersebut. Dengan adanya jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan lebih terstruktur dan rapi, serta sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. Cara yang kelima, diskusi. Setiap orang memiliki gaya belajar sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi, namun ada juga yang menyukai belajar berkelompok. Jika Anda belum menemukan gaya belajar Anda, tidak ada salahnya untuk mencoba berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman. Cara yang keenam, cari cara membantu konsentrasi. Berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar orang berbeda-beda. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Cara ketujuh, pahami, jangan hanya menghafal. Sistem belajar sekedar menghafalkan hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika memahami ilmu yang sedang kita pelajari, alih-alih hanya menghafalkannya. Dengan memahami materi tersebut, akan membekas dalam ingatan kita, dan kita dapat memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. Cara kedelapan, jangan malu bertanya. Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu.
Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk malu bertanya. Cara ke-9, coba terus meskipun gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan, kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak melakukannya lagi. Jika Anda mengalami kegagalan, cobalah lagi menggunakan cara kerja yang lain hingga Anda bisa berhasil melakukan apa yang Anda inginkan. Cara ke-10, sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar mata pelajaran itu. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar, dan tentu hasil dari belajar yang seperti ini tidak akan optimal. Cara yang ke-11, manfaatkan fasilitas yang ada. Di zaman sekarang, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku ataupun kumpulan soal dari sekolah. Kini, kita bisa belajar dari internet, video, hingga televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar Anda. Biasanya, materi pelajaran yang disediakan di internet, video, atau tayangan edukasi telah dikemas semenarik dan sesederhana mungkin sehingga kita akan lebih tertarik dan mencerna materi yang diberikan. Langkah ke-12, membuat review atau peta materi. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Selain materi yang kita buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel. Cara ke-13, membuat kesimpulan. Cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita, dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Cara ke-14, cobalah latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Dengan demikian, kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan bagian mana kita telah menguasainya. Cara ke-15 atau bagian paling akhir dari cara belajar efektif yaitu berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Demikianlah kupas tuntas 15 cara belajar efektif dari sudut pandang psikologi. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Selamat belajar di SMA Negeri 1 Pobocari.